Ya, harusnya hari ini kita bersuka cita ya, karena kemarin kita sudah main di WOW, puji nama Tuhan, amin. Ya, sekarang kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, kita mau satukan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, melainkan oleh karena tuntunan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang berotoritas pada hari ini Tuhan, di waktu dan jam tepat ini Bapa. Kami mau tanggalkan segala masalah kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkaulah pemilik hidup dari setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kita naikkan satu lagu sampai akhir hidupku. Haleluya. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh terus mengandalkan Engkau. Kami boleh terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Mari katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
pikiran-pikiran pengeluhan terjadi buat hidupmu. Mari saat ini kita berpikir betapa banyaknya Tuhan membantu setiap hidup kita. Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak kita, kehidupan kedua orang tua kita. Mari bersyukur, mari mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan. Mungkin saat ini engkau jauh dari Tuhan karena ada batu yang menghalangimu.
setiamu dari sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan dalam roh dan kebenaran Bapa. Kami terus mau bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami pulang boleh menjadi berkat di tengah banyak orang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan Yesus bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Kita percaya meskipun musuh depan kita, Tuhan ada bersama kita. Amin. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Luar biasa, amin. Kayaknya harus minta Bapak Gembala jalan-jalan terus kali ya, biar kita semangat terus. Nextnya Dufan boleh nggak Bapak Gembala? Pulau Tidung. Oh, nextnya ke pulau. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sama-sama saya undang untuk kita semua di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah sungguh-sungguh bersuka cita pada siang hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk memperpanjang tangan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan apa yang mau disampaikan ya Tuhan, sehingga menjadi rema untuk setiap kami. Kami boleh mendapatkan itu Tuhan. Kami boleh
bersyukur Tuhan Yesus untuk pada siang hari ini kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami ya Bapa, sesuatu hal yang baru kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami sudah masuk di dalam hadirat-Mu dan Engkau sudah mempersiapkan kami semua ya Bapa. Biarlah Engkau membuka Tuhan Yesus apa yang ingin Engkau berikan bagi kami. Engkau bukalah hati kami, pikiran kami Tuhan. Inilah yang menjadi penuntun dalam hidup kami Bapa. Untuk bungkus ruangan ini ya Bapa dengan kuasa darah-Mu, di mana Tuhan sebentar ini adalah waktu-Mu Engkau berbicara kepada kami. Kuasai kami Tuhan Yesus dengan roh-Mu ya Bapa, sehingga kami menjadi tanah yang subur ya Bapa, yang siap ditanam oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami bertumbuh, bahkan berbuah lebat Bapa, dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua yang siap diberkati, kita katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pak Yohan bisa diangkat di sini. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kok yang nyanyi cuma Bapak Gembala dan salah seorang ibu ya? Yang lainnya nggak luar biasa? Pasti luar biasa ya. Tadi diberkati dengan puji-pujiannya. Amin. Ketika kita merasakan puji-pujian itu, ya, kita tahu bahwa kenapa sebelum khotbah diawali dengan puji-pujian. Kenapa? Ada pujian, ada penyembahan. Itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita masuk di dalam hadirat-Nya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, tadi kita merasakan nggak masuk. Amin. Saya nggak nyambung dengan pujiannya. Saya nggak nyambung dengan musiknya. Nggak greget tuh kita terkadang. Karena kita nggak pernah menikmati yang namanya pujian dan penyembahan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam ruangan ini, kita memulai ibadah pujian penyembahan, kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana Tuhan tuntun kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Ya, para pemimpin pujian di tempat ini beserta dengan para singer, dia yang membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kita sendiri jangan tertinggal. Akhirnya nanti kita hanya tertinggal di pelataran bait suci. Kita nggak masuk di dalam tempatnya yang kudus, sehingga kita tidak merasakan yang namanya firman Tuhan itu menjamah. Kenapa banyak orang pulang dari gereja tidak pernah terjamah oleh firman Tuhan? Karena diawalinya ibadah tidak pernah punya hati untuk sungguh-sungguh. Ketika kita menghadap Tuhan, ya, kita nggak usah pikirkan mau suaranya bagaimana, mau musiknya bagaimana. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Begitu, Tuhan yang menggiring kita masuk semuanya. Tuhan tidak meminta kita untuk suara yang bagus, tetapi Tuhan melihat kita, hati kita. Ketika kita mau masuk oleh Tuhan, kita akan digiringnya dan kita akan berhadapan langsung dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini Pak Yohan doanya terus dilanjutkan supaya bisa diperbesar ya. Amin. Udah berpenuh nih Pak. Ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi jangan pernah kita datang ibadah, kita tidak berdoa untuk gereja kita. Kita terus berdoa untuk gereja kita. Amin. Hari ini satu tema yang saya mau bawakan adalah hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada di sini yang masih hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Sepenuhnya loh. Bukan mengandalkan Tuhan biasa-biasa saja, sepenuhnya. Masih? Nah, artinya kalau kita masih, berarti tantangannya masih banyak. Ya, berarti yang gak nyaut amin itu gak ada tantangan. So, ya, kita semua itu pasti punya tantangan. Gak ada yang gak punya tantangan.
Ada tantangan dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Kenapa? Tantangan itu bukan untuk jemaat saja, tapi juga untuk kita-kita sebagai gembala di tempat ini. Ya, begitu juga dengan saya. Pasti punya tantangan, Bapak Ibu. Mungkin saya ingin memberikan satu kesaksian. Mungkin banyak orang-orang yang merasakan bahwa kalau jadi gembala nggak punya tantangan hidupnya. Jemaat yang banyak tantangan, makanya jemaat banyak sekali datang kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Begitu. Padahal Bapak Ibu Gembala itu perlu didoakan. Ya. Saya mengawali dengan satu kisah saya dulu. Ya. Mungkin ada yang udah pernah ke gereja saya. Nah, ibu yang di belakangnya udah pernah, Pak Yohan. Itu saya sudah menempati 6 tahun gereja itu. Terus suatu hari ketika saya selesai membayar, orang itu bilang saya cuma dikasih waktu 1 tahun untuk tinggal di situ. Dan suami menantang, berapa? Katanya mau dijual, berapa kamu mau jual? Dijual dengan harga 2,5. Bukan 2,5 juta Bapak Ibu, 2,5 M. Ya. Begitu. Saya waktu dengar begitu ya sudah, kita serahin aja sama Tuhan. Toh ini juga kita doakan terus kok. Suatu saat juga Tuhan akan izinkan. Dan kita berdoa terus untuk tempat itu. Kita kepingin beli tempat itu. Kalau secara uang kita belum ada, masih jauh sekali. Tapi saya percaya ketika saya bisa menempati tempat itu sampai 6 tahun, itu diawali dengan uang kas yang minim. Dan kita bisa isi di atasnya dengan ada 3 ruangan, 1 ruang doa, pastori, dan ruang sekolah minggu. Dan di bawah kita buat lagi ada ruang soundman. Bahkan kita sekat lagi, bahkan itu rolling door dengan pagar itu pun tidak disediakan oleh pemilik. Itu kita sendiri. Dan saya bilang sama suami, mari kita bergumul. Karena Tuhan tidak mau kita terlalu nyaman. Ya, kalau kita terlalu nyaman, kita nggak pernah terima tantangan itu. Akhirnya saya lakukan, saya mengajak jemaat untuk seluruhnya. Kita bergabung bersama-sama supaya kita bisa memiliki tempat ini. Apa yang saya lakukan? Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya tantang selama 1 tahun kita akan buka kotak persembahan khusus gedung gereja. Jadi sesudah persembahan yang biasa dijalankan, boleh maju ke depan buktikan. Begitu. Demikian juga dengan saya dan suami. Itu tantangan. Tantangan Bapak Ibu mungkin tidak seberat dengan tantangan Bapak Gembala di tempat ini. Bapak Gembala pasti tantangannya lebih besar. Nah, semua ini hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa ketika kita terima, kita tahu ada tantangan dalam hidup tanpa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Mari kita buka di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada kuasa lain selain kekuatan Tuhan dan kuasa yang daripada Tuhan yang bisa kita miliki, Bapak Ibu. Ya, pasti di antara kita nggak ada yang mau hidup kita menderita, hidup kita sia-sia, bahkan hidup kita seolah-olah tercampak begitu. Kita pasti nggak ada yang mau hidup seperti itu. Kita pasti ingin memiliki satu hidup yang mempunyai harapan. Ada pengharapan yang daripada Tuhan. Ketika seseorang hidupnya mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, dia pasti punya yang namanya pengharapan.
Segala kesulitan, tantangan apapun bisa dihadapinya, Bapak Ibu. Nah, dari kitab Amsal tadi yang kita baca, di situ kita akan belajar bagaimana hidup mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Poin yang pertama, kita lihat lagi di Amsal 3 ayat 5. Ya, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jelas. Berarti kalau kita percaya dengan Tuhan dengan segenap hatimu, seluruh hatimu, bukan setengah hati. Ya. Poin yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Ini firman Tuhan yang benar-benar menegaskan kita dengan sangat jelas. Di kalimat berikutnya dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang kita suka bersandar kepada pengertian kita. Kita menganggap pengertian kita yang paling benar, yang paling hebat, seperti itu. Tetapi bersandar kepada pengertian siapa? Pengertian Yesus. Nah, kata percaya dalam ayat tersebut sama dengan trust. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan trust, yang artinya menaruh percaya, ada harapan. Jadi Amsal 3 ayat 5 itu menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Nah, tapi seringkali yang membuat kita tidak segenap hati menaruh percaya kepada Tuhan adalah tadi yang saya katakan. Bersandar kepada pengertian kita sendiri, bukan bersandar kepada pengertiannya Tuhan. Sehingga apa? Tuhan tidak maksimal bekerja dalam hidup kita. Banyak kan orang yang terkadang dia katakan begini, saya sudah berdoa, Bu. Ya, saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Saya sudah rajin ke gereja. Tetapi dia tidak pernah mengandalkan. Mungkin ketika dia dengar firman saat itu, ya, saya mau Tuhan. Tetapi begitu keluar, dibayangi lagi oleh masalahnya, dihantui. Kemudian pikirannya banyak sekali suara-suara yang membuat dia jadi bimbang. Akhirnya dia setengah hati. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa, menaruh imanmu sepenuhnya kepada Tuhan, jangan bimbang. Kalau engkau lagi langsung berpikir lagi, benar gak Tuhan ya? Apa betul? Itu artinya engkau gak percaya sepenuh hati. Engkau tidak mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, tidak usah kita pikirkan hal-hal yang lain. Sehingga itu akan melemahkan imanmu. Nah, di situ dikatakan tidak maksimal Tuhan bekerja. Tuhan mau bekerja kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sehingga Tuhan bebas bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita kalau tiba-tiba yang tadinya kita bilang, iya Tuhan saya mau. Ketika kemudian kita keluar, kita ada di luar, di tempat lain. Apa iya Tuhan ya? Bagaimana Tuhan mau bekerja? Tuhan itu tidak mau orang yang setengah-setengah. Tuhan maunya apa? Kalau kita katakan, ya Tuhan, saya pasti dijawab oleh Tuhan. Saya pasti ditolong. Dia mau ada kata kepastian. Dia tidak mau ada kata-kata yang membuat terkadang kita jadi bimbang dan ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu iman dan percaya itu sering didefinisikan sama. Ya, iman dan kata percaya. Tetapi dalam bahasa asingnya, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Iman. Bahasa asingnya faith. Ya, mempunyai dua unsur, yaitu unsur yang pertama adalah belief dan trust. Nah, belief itu adalah satu percaya, ya, tetapi percayanya di luar
Yang Tuhan mau yang mana? Yang trust. Dia percaya yang sungguh-sungguh, yang dari dalam, bukan yang dari luar. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk percaya kepadanya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Itu yang mana? Yang trust. Dalam terjemahan King James Version, kata percaya itu menggunakan kata trust. Jadi Tuhan tidak pernah mengartikan percaya itu adalah belief. Itu trust. Trust berarti mempercayai. Mempercayai seperti apa? Sepenuhnya. Mempercayakan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, dasarnya adalah dari pengenalan, dan pengenalan perlu adanya sebuah hubungan. Bapak Ibu, kalau kenal sama orang, ya, apakah baru kenal bisa langsung trust? Tidak bisa. Kata Bapak Gembala, tidak bisa, betul. Baru kenal, terus kemudian ada sesuatu yang dia ungkapkan kepada kita, kita percaya begitu? Tidak. Ya. Jika kita tidak mengenal dengan baik dan bahkan tidak mengenal sama sekali orang tersebut, baru kita jumpa, tentu kita tidak akan mempercayai. Jadi yang namanya percaya itu butuh pengenalan. Pertama kali butuh pengenalan dulu, baru adanya hubungan. Kalau misalkan dia sama kita udah klik, sering ketemu, sering bareng, ya, ibadah, doa sama-sama sampai sudah sekian lama, begitu, itu baru bisa dibilang trust. Tapi kalau baru bagaimana? Itu yang tadi dikatakan belief, cuma dari luar. Nah, jadi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, perlu nggak adanya pengenalan? Perlu, ya. Nggak mungkin lah orang yang istilahnya saya tanya gini, Ibu percaya sama Tuhan? Kalau belum percaya pasti dia bilang belum saya. Tapi ada juga yang menipu dirinya sendiri. Sudah, saya percaya orang yang mengenal Tuhan dengan baik, punya hubungan dengan Tuhan baik, pasti hidupnya diberkati. Amin. Itu aja. Kuncinya di situ, karena Tuhan pakai kata trust, percaya sepenuhnya. Jadi butuh yang namanya pengenalan. Pertama kali kenalan dulu. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, dikenalkan dulu kepada Tuhan. Tuhan ini seperti ini. Setelah dia, oh begitu, baru dia mengadakan satu hubungan. Melalui apa? Komunikasi dengan doa, dengar firman, ikut ibadah, ikut FA. Itu hubungan loh dengan Tuhan. Saya percaya kalau pengenalannya dengan baik, dia pasti punya hubungannya akan lebih baik. Kalau hubungannya sudah baik, lebih baik, saya percaya hidup kita ada di tangan Dia. Ya, cuma itu kamusnya. Jadi kalau sampai saat sekarang Bapak Ibu banyak yang belum dijawab oleh Tuhan, banyak yang belum mengerti. Aduh, saya ikut Tuhan, sudah ke gereja bertahun-tahun, saya nggak dapat sesuatu ya. Rasanya belum dapat kliknya, begitu. Ada kan, kita pernah begitu kan? Kayaknya masih janggal dalam hidup saya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin hubungan kita setengah-setengah. Kita males komunikasi sama Tuhan aja tidak, nyapa sama Tuhan saja tidak. Kalau setiap pagi kita bangun, karena kita tahu pertama kali pengenalan kita tidak baik. Nah, jadi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, perlu adanya hubungan yang intim. Hubungan yang intim itu sangat penting, sehingga hidup kita bisa mengandalkan Tuhan. Makanya saya tidak salahkan ketika ada orang yang hidupnya tidak mau mengandalkan Tuhan, karena belum pernah kenal Tuhan Yesus itu siapa. Boro-boro dia mengadakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya dia untuk kesininya lagi mengenal, mengandalkan Tuhan,
nggak pernah. Akhirnya yang dipakai apa? Pengertiannya sendiri. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, pencipta alam semesta, penolong dan penyembuh kita. Bapak Ibu percaya? Percaya ya. Tapi seringkali kita percaya itu hanya sebatas belief saja. Pada saat kita diminta untuk lebih dalam lagi, ya, percaya kepada Tuhan, trust. Oh Tuhan, enggak deh, saya segini aja juga sudah percaya loh Tuhan. Banyak yang seperti itu, ya. Seringkali kita gagal karena kita lebih banyak yang namanya menggunakan pengertian kita sendiri. Saya dengan percaya seperti ini, saya udah diberkati Tuhan loh. Tetapi Tuhan kita itu, kalau Dia memberkati kita nggak tanggung-tanggung. Dia bukan memberkati kita cuma di luar halaman rumah kita saja, sampai di dalamnya, di keluarga kita, di turunan kita. Amin. Itu semua diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan ingin kita trust. Saya percaya pada saat kita masuk di tahun 2024, kita pasti dong menaruh iman kita dengan trust. Ya kan? Saya percaya semua orang. Sudah apalagi sudah mendekati detik-detiknya mau masuk di tahun 2020. Waduh, imannya makin tebal. Ya, saya pasti diberkati, saya pasti didengar doa saya pasti dijawab doa saya. Karena apa? Saya ingin memiliki hidup yang berkemenangan. Itu biasanya awal. Saya nggak salah, salahkan. Setiap kita harus memiliki hidup yang berkemenangan. Ketika kita berani memutuskan yang namanya trust kepada Tuhan, percayalah, apa yang kita harapkan pasti terjadi. Pasti di tempat ini Bapak Ibu juga yang sudah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Artinya sampai di dalam, bukan di luar. Saya percaya hidupnya banyak diberkati sama Tuhan. Amin. Ya. Ya, di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pakailah ayat ini ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Ini akan mempertebal iman kita. Iman kita tidak akan mudah goyah. Kemudian di Yakobus pasal 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat ini menunjukkan bahwa jika percaya kita hanya sebatas di luar atau sebatas belief saja, itu artinya kadar percaya kita sama dengan kadar percayanya setan. Setan itu percaya loh kalau adanya Tuhan. Dia percaya. Tetapi masalahnya percayanya setan itu tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa dia. Sehingga membuat setan terpisah dari Tuhan. Dia mati pun tidak akan masuk surga. Tapi dia percaya. Dia sendiri gemetar untuk menghadapi Tuhan. Dia tahu kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita buka celah sedikit pun. Setan itu mengincar kita. Apalagi banyak orang-orang yang berkata seperti ini kepada saya. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah dibaptis. Kok saya semakin banyak tantangan ya hidup saya. Semakin banyak yang diizinkan Tuhan, hal-hal yang tidak enak. Itu bagus. Kalau engkau masih diizinkan Tuhan untuk hal-hal yang tidak enak, itu masih bagus. Artinya engkau akan diangkatnya tinggi-tinggi. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Amin. Itu memang rencana Tuhan buat kita. Jadi jika kita punya tantangan, jangan cepat-cepat dibuang. Siapa tahu di balik tantangan itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya. Di Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 33, itu firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus tiba di Gerasa, datanglah seseorang yang dirasuki setan-setan.
Ya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Takut. Setan itu sebenarnya takut sama Tuhan. Kemudian setan-setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan mereka tunduk kepada Tuhan tetapi tidak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu bedanya. Yang dapat kasih karunia siapa? Kita semua di tempat ini. Amin. Ya. Jadi sangat disayangkan jika kadar percaya kita sama seperti kadar percayanya setan. Jadi kalau kita percayanya cuma sampai di halaman, setengah-setengah, nah itu kadar percayanya setan seperti itu. Tuhan tidak mau. Kadar percaya kita adalah sepenuhnya. Ya, trust itu yang harus kita pegang. Nah, marilah kita menaruh percaya itu benar-benar sungguh-sungguh yuk dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan untuk selamanya. Amin. Yang kedua, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya? Kedua adalah dalam setiap situasi kita harus mengakui Dia. Di Amsal 3 ayat 6 yang bagian pertamanya, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, ketika mata hati kita tuh mulai berfokus kepada Tuhan, maka yang kita inginkan hanyalah apa? Mengenal Dia lebih dalam dan menyenangkan hatinya. Itu. Kalau mata hati kita fokus kepada Dia, nggak ada kata lain. Itu adalah mengenal Dia lebih dalam. Bagaimana kita bisa mengenal Dia lebih dalam kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Kemudian menyenangkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, mengakui seseorang berarti mengenalinya. Saya bisa mengakui suami saya begini karena saya mengenal dengan baik. Saya bisa mengakui Tuhan itu sanggup menolong hidup saya. Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit saya karena saya mengenal Dia dengan baik. Gak mungkin kalau kita gak mengenal dengan Dia baik, ya, dengan baik kepada Dia, kita bisa katakan seperti ini. Karena sekarang ini banyak orang yang terkadang hanya cuma pandai berbicara, tetapi dia tidak punya pengenalan yang baik kepada Tuhan. Nah, namun ketika kita mengakui Tuhan, kita tidak sekedar mengakui bahwa Dia ada dalam hidup kita, namun menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan sudah tinggalkan saya. Buktinya mana? Saya sampai saat sekarang hidup saya begini-begini terus. Ingat Bapak Ibu, Dia berotoritas atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun Dia bisa lakukan untuk kita. Itu yang Dia bisa lakukan. Di dalam setiap aspek apa saja Dia punya otoritas dan kedaulatan. Setiap aspek dalam hidup kita, semua dalam kehidupan kita, Dia ada di dalamnya. Apakah keluarga? Apakah pekerjaan? Apakah ada di anak-anak? Di suami? Di istri? Ada semuanya. Dia masuk di dalamnya. Dalam setiap situasi, cara kita mengakui Dia hanyalah dengan berserah diri kepada kehendak-Nya. Berserah diri itu gak mudah Bapak Ibu. Ya, butuh yang namanya kerendahan hati. Kita lihat saat sekarang ini yang lagi dihajar oleh iblis adalah keluarga. Sekarang ini sedang menyerang anak-anak. Ya, kalau kemarin keluarga, suami bantai istri, istri bantai suami. Sekarang anak-anak.
Nah, inilah saatnya. Bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan? Kita nggak bisa loh hidup untuk pengertian kita sendiri. Kita merasa masih kuat, kita merasa kita masih benar, tidak bisa. Kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Berserah diri pada kehendaknya dan percaya sepenuhnya. Butuh yang namanya kerendahan hati. Jangan mengeraskan hati kita. Nah, mengakui Tuhan berarti mengenal Dia dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan mengakui dari mulut kita saja. Punya nggak kita persekutuan yang intim dengan Dia? Selain kita ke gereja loh. Kalau soal ke gereja mesti setiap minggu, ya. Tetapi jangan jadikan ketika engkau datang ibadah ke gereja itu hanyalah menjadi satu rutinitas. Kalau hari Minggu saya tahu itu harus ke gereja, tidak. Kau harus punya kerinduan dalam hatimu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian mempercayai apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Kita baca firman Tuhan. Mungkin hampir setiap hari ada renungan, ya, ada firman di hari Minggu. Kita baca, tetapi kita nggak pernah mempercayai. Itu lewat begitu saja. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tidak ada apa-apa. Sia-sia. Jadi tahun bertambah tahun, semakin tua kita tidak mendapatkan apa-apa. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Taat, belajar taat. Semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan itu harus kita taati, Bapak Ibu. Kita harus mengadakan satu perubahan dalam hidup kita. Untuk kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Menolong kita, bahkan sampai Dia memberkati kita beserta dengan keluarga. Taat, belajar taat. Tinggal di dalam Dia dan bergantung hanya kepada Dia saja. Jangan tinggal kepada hal-hal yang lain, tapi tinggallah di dalam Dia. Bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama. Libatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu. Kemudian bergantung sepenuhnya dan siap mendengarkan bimbingannya dan mengikuti pimpinannya. Ketika apa? Ketika Bapak Gembala mau berkhotbah di sini, ketika para hamba-hamba Tuhan berkhotbah di sini, itu bimbingan untuk kita ikuti. Bukan hanya cuma kita ambil yang enak saja, yang tidak enak kita buang. Nah, kita tidak hanya sekedar memandang kepadanya atau hanya berpaling kepadanya ketika dalam keadaan krisis atau dalam kekurangan. Tidak. Kadangkala kita selalu mengabaikan Tuhan, menganggap sepele Tuhan, ya. Dikiranya bahwa keadaan kita sudah berjalan dengan baik. Bukan itu. Kita terus harus memiliki yang namanya pertandingan di dalam hidup kita. Tuhan inginkan dari hidup kita punya semangat, punya greget. Bukan hanya cuma berjalan saja, yang penting ya sudah Tuhan, saya tahu, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Itu Amsal 3 ayat 6 yang bagian depan. Kemudian di bagian B-nya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dialah yang akan mengarahkan jalan kita. Dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan. Jangan kita terlalu pede ketika kita sudah ke gereja, melayani Tuhan. Oh, saya nggak akan tersesat. Banyak yang tersesat, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan itu banyak yang tersesat saat sekarang ini. Karena apa? Selalu membuka celah. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Nah, pada dasarnya jalan yang lurus itu adalah bentuk ketaatan. Tuhan tidak ingin hidup kita tersandung. Ya, dikasihnya jalan yang lurus itu adalah bentuk suatu ketaatan, di mana Tuhan menginginkan
kepada kita, untuk kita belajar taat melakukan segala apa yang Dia perintahkan. Mungkin yang sekarang ini kita jalani adalah tidak selalu mudah, tetapi itu yang terbaik bagi Tuhan. Kok Tuhan Dia punya jalan enak ya? Kok saya punya jalan sulit sekali? Gak akan sama kita dikasih jalannya sama Tuhan. Pasti ada yang melalui kerikil, melalui batu, bahkan ada yang melalui hujan badai, macam-macam. Tetapi itu cara Tuhan. Dia tahu sampai di mana kekuatan kita. Nah, jangan sampai kita berpikir kita dapat melakukan perjalanan hidup ini sesuai ya dengan perencanaan kita. Itu yang saya bilang, jangan terlalu santai, jangan terlalu nyaman. Toh sampai pada akhirnya kita sendiri kelelahan. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Udah enak-enak jalan, lama-lama jadi bosan ibadah, lama-lama jadi bosan ikut FA, lama-lama jadi bosan ikut doa. Pernah Bapak Ibu? Kadang-kadang kita saking asiknya berjalan, kita nggak tahu kita sudah nggak berjalan dengan Tuhan. Jalan lurus yang Tuhan berikan, kita sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Kelelahan kita. Kemudian berputar-putar saja di situ. Makanya kita jangan pernah keluar dari arahnya Tuhan. Jangan suka memakai apa yang menjadi pikirannya kita. Kita selalu lebih benar. Kita selalu merasa apa yang saya inikan itu yang selalu lebih baik. Itulah. Jadi kita harus mengakui Dia di dalam situasi apapun. Jangan kita aduh Tuhan, kok Tuhan kasih jalan sama saya susah sekali ya. Kenapa sih Tuhan? Kok Dia jalannya enak, kok saya ya. Itu kedaulatannya Tuhan. Dia ingin kita mengakui apapun yang diberikan kepada kita semua di tempat ini, itu bagi Tuhan itu yang terbaik. Amin. Gak bisa kita milih-milih, Tuhan saya mau yang seperti Dia saja. Tidak. Tuhan lebih tahu sifat kita, karakter kita, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan dalam kitab Amsal ini sebenarnya sederhana, tidak hanya mengungkapkan tentang kebenaran hidup ya Bapak Ibu, tapi itu memberikan pelajaran. Karena di dalamnya banyak janji-janji Allah. Ya, nanti pulang bisa dibaca sekali lagi. Saya kepingin ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan siapapun di tempat ini, pulang dibaca kembali. Jangan begitu pulang ya sudah lewat begitu. Kalau Bapak Ibu baca kembali, mungkin ada yang mencatat, ya, mungkin ada yang merekam, itu akan kita bisa pelajari lagi. Bahkan akhirnya kita menjadi pintar menghadapi kehidupan ini. Nah, percayalah jika Allah telah memutuskan, maka keputusannya itu yang terbaik buat kita. Jangan nawar ya, kalau keputusannya sudah diberikan kepada kita, apapun keputusannya, itu adalah buat Tuhan itu yang terbaik. Amin. Ya. Yang ketiga, terakhir adalah berani meninggalkan dosa. Ya, dosanya jangan dibawa terus, jangan digotong-gotong terus. Dosa itu makin lama kalau kita bawa makin berat loh. Makin berat. Sekarang dosa itu mungkin kita merasanya dosanya kecil, kita selalu bilang gitu ya. Nggak ada dosa kecil, dosa besar sama Bapak Ibu. Pertama kali kita rasanya ringan, nggak apa-apa, begitu. Begitu kita tidak buang, dosa itu akan menarik lagi hal-hal yang lain, yang buruk, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu akan menjadi berat, sehingga suatu saat kita nggak berdaya. Karena dosa itu memang seperti itu. Kalau bisa dia ingin apa? Melemahkan kita, mematikan kita, sehingga rohani kita menjadi kering. Di Amsal 3 ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita sering memiliki kecenderungan untuk menganggap diri kita sendiri bijak. Melalui apa? Melalui pengetahuan kita,
melalui pengalaman kita, melalui kemampuan kita. Ini yang terkadang suka digembar-gemborkan sama orang. Kelihatannya sih bijak, ya, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak. Jadi hal yang paling inti dari keberadaan kita adalah bahwa kita tidak pernah benar-benar menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan hati kita ini adalah sarang dari kejahatan. Kelihatannya kita bijak benar, tanpa didasari oleh firman Tuhan. Semua yang ada pada kita, tadi yang saya katakan, mulai dari pengetahuan, kemampuan, kemudian pengalaman, itu harus dilandasi firman Tuhan. Kalau tidak, kita jadi sombong. Akhirnya apa? Kesombongan itu di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Itu artinya mendukakan hati Tuhan. Nah, sebab apa yang muncul dari hati dapat mempengaruhi sekitar kita, dapat mempengaruhi tindakan kita, dapat mempengaruhi perkataan kita. Coba aja Bapak Ibu perhatikan deh. Gak usah mungkin kalau di sini mah gak ada ya. Di luar, di kantor, kita tahu dia orang Kristen sama-sama. Tetapi kepintaran dia, kepandaian dia, jika dia tidak berlandaskan firman Tuhan, kita akan melihat dari tindakan dan perkataannya. Gak pernah nyambung sama anak-anak Tuhan. Tuhan melarang gak kita pintar? Enggak. Justru Tuhan mau kita menjadi orang yang pintar. Kita punya kemampuan, ya. Kita harus punya yang namanya pengalaman di dalam hidup ini. Tetapi dikatakan hati yang jahat adalah hati yang merasa bijak berdasarkan kepentingan sendiri. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Ini adalah salah satu dosa. Ketika seseorang tidak takut kepada Tuhan, hatinya akan menghasilkan kejahatan. Apa yang ia lakukan bisa saja terlihat baik. Bisa saja. Toh bukannya jemaat, hamba-hamba Tuhan juga bisa kok pandai berkhotbah, tetapi tidak tahu ketika di dalam setiap perkataannya, tindakannya ada sesuatu yang ingin dia selalu banggakan. Itu pun sudah dosa. Begitu. Nah, apa yang ia lakukan bisa saja terlihat baik, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Sebab itu marilah kita melihat hati kita. Kita lihat hati kita saat sekarang ini. Hati yang jahat akan menghasilkan kejahatan. Gak ada hati yang jahat menghasilkan hati yang baik. Tidak ada, Bapak Ibu. Di Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Semua dari sini sumbernya, Bapak Ibu. Baru keluarnya dari sini. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Di ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulangnya. Ya, tubuh yang sakit dan mengalami penderitaan hidup yang sia-sia, rasa tidak nyaman, itu didasarkan pada keadaan hidup. Tetapi Tuhan tidak ingin, ya, bahwa kita ini harus mengetahui kita ini adalah manusia yang fana, manusia yang terkadang gampang sekali tersenggol oleh namanya kejahatan, oleh dosa. Kita ini sebenarnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mudah saja kita bisa berbuat dosa. Makanya kejahatan itu adalah kecenderungan hati kita. Semua bersumber pada hati, Bapak Ibu. Jadi hati ini harus dijaga dengan baik, ya. Setiap saat, bukan pada hari Minggu saja, ya, kita harus jaga, tetapi setiap saat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan untuk di sini, bukan untuk meremukan tulang kita sendiri dengan cara menjadi bijak berdasarkan dunia. Bukan. Tetapi dunia, saya kasih
kasih gambaran sebenarnya dunia memandang salib pun itu adalah satu kebodohan dunia. Nah, namun ini adalah esensi dari hikmat Allah, di mana Allah sendiri yang telah merencanakan penebusan umat manusia. Dia berikan melalui Yesus untuk kita. Sehingga apa? Banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Itu adalah buktinya. Dunia boleh berkata salib itu adalah sebuah bentuk kebodohan, tetapi bagi setiap kita orang percaya tidak. Karena melalui salib banyak orang yang percaya dan bertobat. Amin. Ya. Nah, di sini ada sukacita dan damai sejahtera, ada kesembuhan dari dosa, dan ada penyertaan dari Roh Kudus. Itulah kehidupan baru yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. 3 hal tersebut mari kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, puji Tuhan, kalau pada hari ini saya hadir di tempat ini, saya melihat banyak yang hadir di tempat ini. Ya. Dan saya mau selipkan ada beberapa hal. Jika kita datang ke rumah Tuhan, ada satu kerinduan. Betul? Bukan satu kebiasaan. Tadi saya sempat dengar dari WL tadi bilang, waduh, kalau mau semangat apa Bapak mau ngajak piknik lagi? Saya tergelitik itu ya. Sebenarnya untuk kita bisa semangat dalam hal ini, itu ada, kalau Bapak Gembala bisa memberikan jalan-jalan piknik, itu bonus. Bonus, artinya ada perhatian Bapak Gembalanya. Tetapi bukan karena piknik itu yang membuat kita semangat. Betul? Semangat kita itu adalah kita cari Tuhan di tempat ini. Dan siapa tahu nanti saya jumpa lagi di tempat ini, orangnya yang saya lihat saat ini masih tetap sama. Tuhan ya, biar mereka bisa memiliki kerinduan Bapak Ibu. Ya, saya percaya kok kalau Bapak Ibu punya kerinduan di dalam beribadah, bukan menjadikan satu rutinitas karena hari Minggu kita harus ke gereja, tetapi saya punya rindu. Saya ingin jumpa dengan Tuhan. Saya ingin berkata-kata, ingin memuji, menyembah kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan kepada Dia kalau pada hari Minggu datang? Mengucap syukur. Selama kurang lebih dalam seminggu ini, Tuhan sudah berikan hal-hal yang indah dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, yang kerja, baik yang berkeluarga saat ini. Mungkin di antara yang hadir saat ini belum ada yang bisa menghadirkan sanak saudara yang lain. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, imanmu adalah iman yang trust. Itu di situ Tuhan akan menyelamatkan seisi rumah tangga. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang saya lihat saya hari ini masih banyak yang sebelah belakang baru-baru ya. Ya. Ayo kita lakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena saya rindu mau jumpa dengan Tuhan. Amin. Bukan karena saya ingin diberkati, tapi saya percaya kalau saya rindu berjumpa dengan Tuhan, saya pasti diberkati sendiri oleh Tuhan. Amin. Ya. Jangan kita berharap sama manusia, jangan kita berharap sama gereja, berharap sama Tuhan. Amin. Tuhan kalau kasih kita, nggak pernah kita bisa pegang nih dengan 2 tangan kita. Tidak bisa kita tampung sampai meluap. Itu janji Amin. Tuhan, Amin. semua di firman Amin. Tuhan. Bapak Ibu, Amin. jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang ada di belakang ya, Amin. jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti memperhitungkan segalanya. Amin. Apa yang kau kerjakan, janji Tuhan adalah engkau dibuatnya berhasil. Amin. Itu. Ya, saya hari ini sukacita, Pak Yohan. Ya, terus berdoa. Doakan juga untuk Bapak Gembala di tempat ini. Amin. Ya, jangan kita minta doa terus untuk saya. Tidak. Doakan juga Bapak Gembala di tempat ini, supaya Bapak Gembala diberikan hikmat oleh Tuhan, membimbing jemaatnya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya,
bahkan apa yang dirindukannya bisa berkembang dengan baik. Amin. Siapa tahu ya Pak, ambil sebelah ya Pak, kiri kanan. Amin. Iya, anak Tuhan itu jangan, ya kali ya, jangan begitu, pasti begitu, ya. Jadi jangan tengah-tengah, jangan abu-abu, begitu. Tapi pada hari ini ada sukacita tersendiri buat saya. Tetapi yang terpenting adalah Bapak Ibu nggak tahu, yang lebih senang adalah Pak Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena Bapak Ibu sudah hadir di dalam rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, bahkan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu adalah satu kesenangan buat Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa ketika engkau sudah diberkati hidupmu melalui firman Tuhan, bawa jiwa-jiwa yang lain. Ya, yang terhilang, yang tidak tergembalakan, ya, yang belum tahu mau beribadah di mana, bawa ke sini. Supaya dia bisa dengar firman Tuhan. Karena kita ini adalah orang-orang yang akan dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tadi. Apa pertama? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Belum lama udah lupa lagi. Segenap hati, bukan setengah hati ya. Kedua, dalam setiap situasi selalu akui dia. Jadi situasinya Bapak Ibu susah, tetap akui dia. Jangan mengakui dia pada saat kita senang. Kalau senang kita bangga-banggain Tuhan. Ya, saya ditolong sama Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Giliran susah, udah gak percaya lagi sama Tuhan. Akui dia di dalam setiap situasi. Yang ketiga, berani meninggalkan dosa. Ya, saya pakai kata berani, artinya apa? Kita harus lakukan. Tidak ada lagi tawar-menawar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk tim pemuji dan tim musik. Untuk hal yang indah yang Tuhan bagikan bagi kami semua, Bapak. Kami semua diberkati. Bahkan bukan jemaat, tetapi hamba pun juga diberkati ya Bapak dengan firman. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini, biar bekerja di dalam setiap ladang-ladang hati anak-anak-Mu saat ini Bapak. Kami percayakan seluruh kehidupan mereka terus di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi andalan kami, Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ku
dari setiap kita yang mau mengandalkan Dia sepenuhnya, boleh angkat tanganmu. Kita katakan sekali lagi dari awal. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
percaya Bapa, kalau pada hari ini Engkau sudah melawat setiap kami, bahkan Engkau menjamah setiap kami Bapa. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang alami saat ini, tetapi Engkau yang akan menyelidiki hati mereka Tuhan sampai sedalam-dalamnya Bapa. Dan ajar mereka terus ya Bapa, untuk setiap yang hadir pada hari ini, mereka bisa belajar setia, mereka bisa belajar untuk taat, bahkan mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya Bapa. Biarlah mereka mengasihi Engkau Tuhan Yesus, bukan setengah hati, tetapi mereka bisa memberikan hati mereka dengan segenap hatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga belajar untuk mengakui Engkau terus selamanya Bapa, dalam situasi apapun, baik susah maupun senang Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya maksud yang indah bagi setiap kami di tempat ini. Sesuatu yang baru yang Kau akan hadirkan dalam hidup kami Bapa. Bahkan kami percaya juga Tuhan Yesus, ketika kami berani Tuhan untuk membuang dosa-dosa kami Bapa, disitulah cara Tuhan bekerja dengan dahsyat untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu terus berdoa untuk Bapak Pendeta Yohan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau pakai Tuhan Yesus hamba-Mu, berikan hikmat-hikmat yang baru, bahkan pewahyuan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan pakai dengan dahsyat dan luar biasa, dan tempat ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Bapa. Berkati Tuhan Yesus untuk Ibu Mary sebagai istri. Biarlah Tuhan Kau memakai Ibu Mary sebagai tiang doa di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga, beserta dengan anak, menantu, dan cucu, bahkan membangun Tuhan Yesus kerajaan pada saat yang Tuhan Yesus percayakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk para tim pengurus dan juga untuk seluruh pelayan, seluruh tim ya Bapa yang ada di dalamnya ini. Mereka bisa bergandengan tangan dan terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tidak hanya memberikan mujizat pada tahun-tahun yang lampau, tetapi pada saat ini Kau bekerja terus melalui mujizat-mujizat-Mu yang ajaib. Kami percaya mujizat ini akan terjadi di tempat ini Bapa, karena Kau adalah Tuhan yang dahsyat. Mari kita katakan, aku percaya ada mujizat. Yang percaya boleh angkat kedua tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ya Bapak, sungguh firman yang sangat luar biasa Tuhan, yang sangat memberkati setiap kami Bapak. Kami boleh terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap situasi hidup kami Bapak. Kami percaya Tuhan ada mujizat yang terjadi buat hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus boleh mendengarkan firman-Mu Bapak yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, biar menjadi berkat bagi banyak orang.
menjadi panutan, sandaran bagi semua orang Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya berkenan duduk kembali. Haleluya, semuanya terberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, jadi sekarang kita akan berikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Saya undang kepada hamba-Nya. Haleluya, saudara. Mari kita semua bersama-sama. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Bapa dengan firman-Mu Bapa yang luar biasa Bapa, yang telah menguatkan kami Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus kami bisa terus ya Bapa mengandalkan Engkau Bapa di setiap jalan yang kami ambil Bapa, di setiap keputusan kami Bapa. Kiranya Tuhan kami terus Bapa mengandalkan Engkau dengan sepenuhnya Yesus. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan kami bisa menjadi hal yang terbaik ya Bapa untuk kerajaan-Mu Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bagi kita yang siap untuk memberikan yang terbaik, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita akan satu pujian bersama Yesus. Bagi saudara satu paket. Yesus, aku kan berkata bersama Yesus, tidak ada yang sempurna. Yesus, ada jalan keluar. Tutup masalahku, tutup masalahku, tutup masalah kita semua bersama Yesus. Yesus, akan berkata bersama Yesus, tidak ada yang sempurna. Yesus, ada jalan keluar. Tutup masalahku, tutup masalahku, tutup masalah kita semua. Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas pelayanan yang diberikan oleh Ibu Pendeta Hani Susilo. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, keluarga, dan kesehatan. Amin. Ya, untuk pengumuman sepekan, yang pertama adalah hari ini akan diadakan ibadah youth setelah pulang gereja jam 12:30. Oh, ibadah youth akan diganti tanggal 1 merah. Oh, berarti minggu depan ya. Oke, ibadah youth akan diganti harinya menjadi hari Sabtu jam 3 sore. Jadi untuk anak-anak muda, kami mengundang setiap anak-anak yang merasa muda ya, yang terkhususnya yang masih single, boleh mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 3 sore. Berarti untuk selanjutnya akan diadakan di tanggal 8 Juni ya. Selanjutnya ibadah fellowship tetap diadakan setiap hari Senin dan Rabu setengah 8 malam melalui link Zoom yang akan dibagikan di WA. Untuk hari Sabtu ini ibadah doa fajar tetap diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi dan ibadah WBI akan diliburkan ya. Bugem, ibadah WBI diliburkan ya karena tanggal merah. Ya, jadi yang ada hanya ibadah doa fajar saja di hari Sabtu jam 5 pagi. Kemudian kita akan bertemu kembali di ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Lalu ada untuk pengumuman tambahan
Bapak Ibu minta dukungan doanya, akan ada program baru yaitu mengenai cek kesehatan, di mana cek kesehatannya ini ada tensi darah, gula, kolesterol, asam urat. Jadi itu minta dukungan doanya supaya program ini boleh berjalan dengan baik. Oh, nanti akan ketuanya Bapak PDP, Bapak Oh, maaf. Kok tulisannya di sini Suhadi? Bapak Suhadi ngapain di sini? Iya. Ya, berarti ketuanya Ibu Kesehatan kita, Menteri Kesehatan Gereja Betani ya, amin. Ya, Ibu Mila nanti koordinatornya. Ini Bapak Suhadi. Ya, mungkin Bapak Gembala ada yang mau tambahkan lagi? Cukup? Oke, ya. Minta dukungan doanya untuk program tambahan tersebut supaya boleh berjalan dengan baik dan kita semua di sini selalu sehat. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu Hidupku Mengenangnya Firman. Menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada siang hari ini yang telah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Terlebih lagi firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada siang hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu tetap percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa, dan kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun juga ya Tuhan, dan kami harus berani untuk meninggalkan keinginan dosa-dosa kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, biarlah semuanya ini ya Tuhan untuk meninggikan, membesarkan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Hani Susilo ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan di setiap pelayanannya untuk mengembalai di Betani Kasih Karunia Depok ya Bapa. Kami percaya visi misi-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau genapi ya Tuhan, biarlah di Depok dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah di tempat ini Gereja Betani Jemaat Immanuel ya Tuhan, Engkau yang menuntunnya ya Tuhan, Engkau yang terus menyertai para jemaat kami, gereja kami ya Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang menentukannya ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memberikan rema di dalam hati hamba ya Tuhan, untuk kami menempati ruangan yang lebih besar ya Bapa. Kami percaya di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau telah menyiapkan segala-galanya ya Tuhan. Tinggal tempat ya Bapa, Engkaulah yang menentukannya ya Bapa. Dimanapun ya Tuhan kami ditempatkan ya Tuhan, kami siap ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami pun percaya ya Tuhan, visi misi di masa yang akan datang ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat kami ya Tuhan bersatu hati ya Bapa. Biarlah jemaat kami ya Tuhan ada pemulihan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Sehingga anak-anak muda, anak-anak kami akan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah program-program kami ya Tuhan, pemulihan keluarga akan terjadi di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan. Biarlah kami akan pakai untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Biarlah tangan-tangan yang telah menaburnya ya Tuhan, Engkau perhatikan dan memberkati di setiap pelayanannya, di setiap pekerjaannya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di bawah ini ya Tuhan, kami telah disediakan hidangan makanan jasmani kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah menabur ya Tuhan untuk makanan jasmani kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lainnya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Freddy Riva, Bapak Pendeta Aswin Tanu Saputra, sampai Bapak Korda kami, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada para pemimpin rohani kami ya Bapak, sehingga gereja Betani Indonesia dimanapun berada ya Tuhan akan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan menerima berkat yang akan disampaikan hamba-Mu Ibu Pendeta Hani Susilo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Allah Putra yang telah menolong, menyertai mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan bersama-sama, Amin. Gimana ya? Terima kasih. Dan berkati. Saya matikan dulu ini.